pemerintah daerah penghasil kelapa, KOPEK, mencatat sejarah bagi Indonesia. Sebanyak 100 buah kelapa khas yang diambil dari 100 daerah se-Indonesia ditanam di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kelapa ini ditanam oleh puluhan kepala daerah, bersama pemerhati, akademisi dan pelaku usaha kelapa di lokasi Borneo Orangutan Survival, BOS Foundation. Ketua KOPEK sekaligus Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan penanaman ini sebagai bentuk dukungan daerah atas rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Penanaman 100 kelapa di atas lahan 100 hektar ini tak akan berhenti begitu saja. KOPEK akan menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi konservasi kelapa nasional. Sebab 70% lokasi IKN sendiri membutuhkan konservasi untuk lingkungan. Kelapa akan menjadi tanaman yang mengonservasi lahan IKN juga sebagai momen yang menandai kebangkitan kelapa Indonesia dari jantung Indonesia. Hari ini kami bangga sebagai orang Indonesia karena kelapa ini menjadi kebanggaan kita sekalian, dan hari ini kita tanam di ibu kota negara IKN di Penajam. Dan yang kedua, kita berharap ini menjadi ikon tanaman Nusantara, dan itu kami sudah canangkan. Dan insya Allah ini menjadi penyemangat bagi kelapa Indonesia. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan di titik nol IKN, KOPEK dan semua stakeholder dibarengi dengan deklarasikan kelapa Nusantara oleh Ketua KOPEK sekaligus Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, KOPEK, deklarasikan kelapa Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara, IKN. Ketua Umum KOPEK Nelson Pomalingo mengatakan, deklarasi kelapa Nusantara penting dilakukan untuk menarik perhatian nasional terhadap kelapa, sekaligus memecahkan masalah yang alami dunia kelapa Nusantara yang saat ini tidak lagi menjadi komoditas prioritas produk non-migas. Dalam kegiatan hasil kerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Politani Samarinda, ini, Nelson mengumpulkan semua stakeholder terkait kelapa untuk menumbuhkan kesadaran semua pihak akan pentingnya posisi kelapa bagi bangsa Indonesia. Mulai dari pemerintah daerah, industri kelapa, pelaku usaha UMKM, akademisi, pegiat kelapa hingga petani kelapa. Untuk mengembalikan kejayaan kelapa di Nusantara, semua pihak harus bersatu. Nelson mengingatkan bahwa kelapa adalah tanaman asli Nusantara yang telah tersebar di seluruh Nusantara. Kelapa ini pernah menjadi tulang punggung ekonomi bangsa Indonesia. Bupati Gorontalo ini menyebut bahwa ada 6 juta rakyat Indonesia yang bergantung langsung dengan kelapa. Namun nasibnya saat ini tidak terlalu menarik kebijakan pemerintah dibandingkan dengan komoditas sawit yang hadir belakangan. Ada 5 poin yang menjadi bahan utama dalam deklarasi kelapa Nusantara ini. Salah satunya tentang organisasi. Nelson menjelaskan Kementerian BPN Bappenas harus menjadikan kelapa sebagai komoditi prioritas Indonesia. Dengan penetapan ini maka ada alokasi yang mencukupi untuk pengembangan kelapa di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, maka infrastruktur kelapa bisa dibantu. Saluran-saluran di area perkebunan kelapa merupakan infrastruktur yang dimaksud. Nelson menyebut akan membawa rumusan kelapa dalam pertemuan ini ke Presiden Republik Indonesia. Sebab pemerintah adalah pemilik dan pihak paling berkepentingan terhadap kelapa dan kejayaannya. Menurunnya perhatian pemerintah terhadap kelapa memberikan kontribusi paling besar terhadap menurunnya pamor kelapa di Nusantara. Padahal, masalah dari hulu hingga hilir yang kompleks memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengurai ruwetnya masalah kelapa di negara kepulauan ini. Nelson tidak memungkiri bahwa ada beberapa daerah mampu menjadikan kelapa sebagai pendorong peningkatan ekonomi.
Namun secara umum jauh dibandingkan dengan sawit yang menjadi primadona komoditas non-migas. Nelson menawarkan kelapa sebagai solusi masalah lingkungan di Kalimantan dan Indonesia. Sebab kelapa bisa tumbuh di lahan kurang subur bekas kegiatan pertambangan. Nelson menjelaskan bahwa kelapa memiliki kemampuan untuk memperbaiki tanah. Sebagai sumbangsih dan dukungan terhadap IKN, Kopek akan menanam semua jenis kelapa di area konservasi milik Borneo Orangutan Samboja Foundation, BOSF, yang juga masuk dalam area IKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022, kami warga masyarakat kabupaten yang tergabung dalam koalisi kabupaten penghasil kelapa dan segenap masyarakat lainnya, para petani, pengusaha, akademisi di bidang pertanian, pada hari ini mencanangkan kelapa sebagai tanaman Nusantara dalam rangka upaya bersama untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan jalan dan memberkati upaya kita sekalian. Amin. Deklarasi ini ditandatangani oleh Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, berikut juga Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, mewakili akademisi, juga para pengusaha dan petani kelapa se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kelapa. Yes.